Mengenal sosok Mas Menteri Nadiem Makarim. Siapa yang tidak mengenal Nadiem Makarim? Sosok inspiratif yang populer di kalangan generasi muda berkat cipta inovasinya yang membanggakan Indonesia. Nadiem Makarim kecil menjalani harinya di tengah keluarga terpelajar dan nasionalis. Hal itu membuat keloyalan Nadiem terhadap bangsa berkembang di dalam jiwanya. Ternyata, dedikasi seseorang tercipta berkat kebiasaan dan lingkungan yang membentuknya. Usai sukses menjelajahi lika-liku bisnis, Nadiem Makarim dilantik menjadi Mendikbud pada Oktober 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Ia adalah anggota termuda di pasukan Menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa itu. Nadiem Makarim yang masih berjiwa muda diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menciptakan perubahan revolusioner dan sumber daya manusia di Indonesia. Harapannya, Nadiem Makarim dapat membawa angin segar ke dalam dunia pendidikan. Dalam bentuk berorientasi pada pelayanan, sedang dilakukan pemerintahan Indonesia hari ini adalah perpindahan ke paradigma user-centric. Kepada paradigma di mana kita melayani, bukan hanya mengatur, bukan hanya bikin aturan, tapi melayani. Seperti arahan Pak Presiden, jangan semuanya send aja, tapi deliver. Nadiem Makarim menyediakan kuota internet gratis sebagai bentuk respon dari kendala pembelajaran jarak jauh. Hal ini menunjukkan bahwa Nadiem Makarim sangat responsif terhadap kendala yang ada. Implementasi dalam nilai akuntabel yang ditunjukkan oleh Nadiem Makarim yaitu memiliki rasa tanggung jawab dalam pemerataan dana BOS yang dapat digunakan untuk administrasi kegiatan sekolah ataupun penyediaan alat-alat pembelajaran, pembayaran tenaga honorer, dan lain-lain. Dalam hal kompeten, berbicara mengenai prestasi, Nadiem Makarim tersorot sebagai seorang yang cerdas, kompeten, dan melek teknologi. Dan hal ini merupakan alasan Bapak Presiden Joko Widodo memilih beliau sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Walaupun beliau belum pernah mengukir perjalanan karir di kancah pendidikan, namun beliau turut menjadi kunci kesuksesan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dalam melahirkan terobosan di dunia pendidikan Indonesia. Untuk implementasi dari kolaboratif dan harmonis, Nadiem Makarim dikenal sebagai sosok pemimpin yang harmonis dan transformasional yang memiliki visi yang jelas, menumbuhkan budaya untuk belajar, kreatif dan inovatif, serta mampu memberikan motivasi terhadap tim. Tanpa mengenal latar belakang agama, ras, dan suku, Nadiem Makarim mengayomi seluruh stafnya dan bekerja dengan profesional. Dalam hal harmonis, Nadiem melakukan terobosan berupa KIP Kampus Merdeka. Selain itu juga, sebagai bentuk dari kolaboratif, Nadiem Makarim melakukan kerjasama dengan Google untuk mendukung pendidikan di Indonesia. Permintaan saya beberapa hal. Satu hal adalah tolong Google dan perusahaan-perusahaan lainnya pun, tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1 di dunia. Tolong jadikan Indonesia prioritas nomor 1. Jadi mohon dari pihak Google tolong bekerja sama sangat intensif dengan pemerintah, kita komit untuk mendukung 100% ini. Tapi tolong jangan skalanya yang kecil-kecil. Belahan bumi Asia, Amerika, dan Eropa telah Nadiem Makarim jejaki untuk menimba ilmu. Tapi pada akhirnya, kedua orang tuanya meminta Nadiem untuk pulang ke Indonesia. Kata mereka, kembalilah kepada tanah di mana ibu bapakmu dilahirkan dan sumbangkan kontribusimu sepenuhnya untuk bangsa ini. Selain itu, Nadiem banyak melakukan terobosan dalam dunia pendidikan, yaitu dengan menghapuskannya ujian nasional dan digantikan dengan program asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, dan sebagai bentuk keloyalannya terhadap Indonesia, Nadiem meminta Google untuk memprioritaskan pendidikan di Indonesia. Tidak ada USBN, itu kembali kepada sekolah, jadi menjadi ujian sekolah. Kedua, UN diganti jadi asesmen kompetensi dan survei karakter. Ketiga adalah RPP yang tadinya berhalaman-halaman 13 komponen jadi 3 komponen dan cukup 1 halaman. Dan yang keempat adalah zonasi
yang tadinya jalur prestasinya cuma 15%, sekarang dibesarkan menjadi 30% agar jalur prestasinya dan minimum afirmasi, donasi, dan perpindahan itu 70%. Ya. Jadi itu kira-kira 4 kebijakan pertama Merdeka Belajar kita. Sekedar mengingatkan.